saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau datang lagi kembali pada hari ini di ibadah minggu ketiga di bulan Juni tahun 2021 dengan tema kuasa Roh Kudus. Kita mau terus menghidupi, kita mau terus percaya bahwa Roh Allah terus memberikan kepada kita kekuatan, kemuliaan, terus memberikan kepada kita pengharapan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau datang ke hadapan Tuhan kita saat ini. Kita mau puji Dia, kita mau tinggikan namanya, biar segala kemuliaan hanya untuk nama Allah kita yang besar. Mari bangkit berdiri saudara yang dikasihi Tuhan. Katakan, api kemuliaan-Mu Tuhan. Rohmu bekerja
Allah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu memandang kekudusannya Allah saat ini. Saat ku sembah Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau datang Tuhan saat ini, kami mau rasakan kehadiran-Mu. Kami mau rasakan Engkau
ada di sini ya Allah. Karena itu kami mau penuhi hati kami hari ini dengan Roh-Mu ya Tuhan. Mari saudara kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Penuhi hati kami saat ini. Penuhi jiwa dan roh kami ya Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Sebab kekuatan kami berasal daripada-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Penuhi setiap kami ya Allah. Terima kasih Tuhan. Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhilah mulutku dengan nyanyian baru. Penuhilah jiwaku dengan damai surgawi. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus. Angkat tanganmu saudara, katakan glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Katakan sekali lagi. Penuhilah. Minta saat ini kepada Tuhanmu. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi hati setiap kami Tuhan. Penuhi jiwa dan tubuh dan roh kami Tuhan. Mari saat ini kita mau angkat tangan kita kepada Tuhan kita yang luar biasa. Dengan nyanyian baru Tuhan. Katakan saudara, penuhilah kami Tuhan. Penuhilah jiwaku dengan damai surgawi. Penuhilah hatiku
kami dengan damai sejahtera. Allah yang memenuhi kami dengan sukacita. Allah yang memenuhi kami dengan nyanyian baru. Kami mengucap syukur Tuhan. Buat setiap kekuatan, buat setiap jalan-jalan yang terbuka, buat setiap kesempatan, buat setiap anugerah yang kami terima saat ini. Terima kasih Roh Kudus, sebab Kau bersama dengan setiap kami. Terima kasih ya Allah, untuk setiap pengharapan dan kekuatan untuk kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Sekali lagi saya ajak setiap kita untuk angkat tangan kita di hadapan Tuhan kita. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami terima saat ini Tuhan, kekuasaan, kemuliaan, dan pengharapan yang berasal daripada Allah saja yang memenuhi hidup setiap kami. Ada jalan baru yang terbuka untuk setiap kami. Permasalahan-permasalahan kami terpecahkan, penyakit kami disembuhkan. Dan Engkau Allah sumber kekuatan dan pengharapan setiap kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus dengan sukacita kami terima berkat daripada Engkau sendiri Tuhan. Haleluya. Bersama-sama saudara, dengan iman kita katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Dengan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Terima kasih. Yes. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang saatnya kita mau menyaksikan tayangan pengumuman minggu ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.
I beseech thee. My little daughter lieth at the point of death. I pray thee, come and lay thy hands on her. She may be healed. She shall live. Take me to your home. Why make ye this ado and weep? She is not dead, but sleepeth. Leave this house. Talitha Kumai, arise. Tell no man what was done in this house this day. Let her be given something to eat. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan, kita bertemu kembali di ibadah kita hari ini. Saya percaya dan sungguh berharap Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasih Tuhan, tetap sehat, tetap penuh pengharapan dan tetap bersukacita di masa-masa pandemi seperti ini, di mana kita belum bisa beribadah secara offline, tatap muka, karena memang virus corona ini belumlah reda Bapak Ibu ya, bahkan masih terlihat ada tren, ada pertambahan dan terus naik ya. Kita percaya bahwa saat kita mentaati protokol kesehatan yang pemerintah sudah sarankan, biarlah ini menjadi satu pengharapan buat kita untuk kita bisa tetap sehat, kita bisa tetap hidup di dalam pengharapan yang dari Tuhan diberikan buat kita dan juga berkat-berkat Tuhan melimpah buat kita. Puji Tuhan, haleluya. Dan saya sungguh terus mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa terus hidup semakin intim dan kuat, membangun hubungan dengan Tuhan kita, di mana saat kita lebih banyak di rumah dan kita percaya ini menjadikan kualitas rohani kita makin lebih dewasa rohani, ya, lebih makin sungguh-sungguh Bapak Ibu. Kita mau sungguh-sungguh untuk menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita untuk kita hidup dalam protokol kesehatan yang pemerintah udah sarankan dan berikan buat kita untuk kita ikuti dan kita taati demi kesehatan kita semua. Haleluya. Yang percaya dan setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Hari ini di minggu ketiga ya, di bulan Juni tahun 2021. Sungguh hal yang luar biasa, bagaimana Tuhan selama sebulan ini kita akan terus membahas tentang Roh Kudus ya, di mana Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat dengan doktrin Tritunggal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, khotbah saya hari ini saya beri judul yaitu Kuasa Roh Kudus. Nah, ini dia. Jadi kita akan melihat apa itu kuasa Roh Kudus, bagaimana kuasa itu bisa sungguh-sungguh menolong kita, bahkan membawa kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan, untuk kita menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita, di mana Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan bacakan, kita ambil dari satu teks firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus mengutus murid-muridnya, ia memberikan beberapa perintah yang merupakan tugas pelayanan yang harus dilakukan oleh ke-12 muridnya. Dari kedua ayat di atas, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 5 isi perintah yang harus dilakukan. Yaitu yang pertama, beritakanlah Injil. Ya. Yang kedua, sembuhkan yang sakit. Ketiga, bangkitkan orang mati. Keempat, tahirkan orang kusta. Dan yang kelima, usir setan, ya, usir kuasa-kuasa roh jahat. Nah, Tuhan memberikan perintah itu karena Tuhan sendiri telah memberikan teladan terlebih dahulu. Di mana Yesus, kita tahu dia adalah Allah yang sejati, tapi dia juga manusia yang sejati. Ya, kalau kita baca dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat ke-7 dikatakan, demikian bunyi firman Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, garis bawahi Bapak Ibu. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Yesus manusia sejati, tapi dia juga Allah sejati, ya. Kata mengosongkan dirinya di sini adalah kenosis, ya, di mana Tuhan Yesus sungguh-sungguh menunjukkan di sini dia mengambil rupa seorang hamba untuk sungguh-sungguh menunjukkan dan memberikan teladan buat kita selama dia pelayanan di dunia ini. Ketika dia menjadi manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pelayanannya dia di muka bumi ini, Yesus benar-benar menunjukkan bahwa dia 100% manusia, atau kita sebut manusia sejati, ya. Nah, tetapi mengapa dalam sepanjang pelayanannya di muka bumi ini, kita lihat Tuhan Yesus melakukan pelayanannya dengan luar biasa untuk melakukan kelima hal tersebut yang tercatat dalam kitab Matius tadi kita baca Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Belum lagi kita lihat bagaimana Yesus melakukan mujizat-mujizat yang lain yang luar biasa yang dilakukannya. Seperti berjalan di atas air, kemudian merubah air menjadi anggur, dan lain sebagainya. Bukankah sepertinya semua itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang bukan sembarangan Bapak Ibu, ya. Haruslah manusia yang super spesial Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan Yesus bukan Superman yang pura-pura menjadi manusia. Tapi Yesus adalah manusia sejati, manusia 100%, sama seperti kita. Tapi bedanya Yesus tidak berdosa, ya. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Meskipun dia manusia sejati, tapi Yesus adalah manusia yang tidak berdosa. Beda dengan kita adalah manusia yang berdosa, ya. Dari dosa Adam dan Hawa kita ada benih dosa. Tapi kalau Yesus sebagai manusia sejati di sini, selama dia pelayanan di muka bumi, dia tidak ada benih dosa, ya.
tidak berdosa. Nah, kalau kita baca lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 dikatakan yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia, ya, mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia atau Yesus yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia, menyertai Yesus. Nah, saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa rahasianya kenapa Yesus bisa melakukan pelayanan yang luar biasa, ya, adalah karena manusia Yesus ini sepenuhnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, itu rahasianya Bapak Ibu. Roh Kudus yang adalah Allah itu sendiri, dialah yang bekerja dengan kuasa yang tak terbatas di dalam dan melalui diri Yesus. Nah, perhatikan baik-baik itu. Ya, ada Roh Kudus yang berkuasa di dalam Yesus yang sungguh-sungguh melakukan segala perkara yang tak terbatas. Ya. Nah, kabar baiknya bagi kita semua adalah ketika kita lahir baru, ya, maka kita waktu menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat kita, kita juga menerima Roh Kudus yang sama, yaitu Dia Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, ya. Jadi saat kita terima Yesus, saat itu juga berbarengan kita langsung terima Roh Kudus dalam hidup kita, ya. Dan ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, maka Dia akan memperlengkapi kita, ya, memenuhi kita dengan kuasa dan pengurapannya, ya. Saat kita dibaptis Roh Kudus, saat kita dipenuhi Roh Kudus, kita mengalami kuasa dan pengurapan dari Roh Kudus yang luar biasa. Sehingga dengan demikian kita semestinya juga punya potensi yang sama untuk berjalan dan hidup sama seperti ketika Yesus hidup dan melayani banyak orang di muka bumi ini. Nah, itu hal yang kita mesti sadari Bapak Ibu. Harusnya kehidupan orang percaya, orang Kristen, orang yang di dalam Tuhan, dia memiliki potensi yang sama, bisa hidup sama seperti Yesus ketika hidup di muka bumi ini. Karena Yesus hidup di muka bumi ini, dia adalah hidup dengan kondisi kehidupan manusia sejati, ya, manusia 100%. Nah, dengan dipenuhi Roh Kudus Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ditentukan untuk berjalan dalam kuasa dan pengurapan yang supranatural, ya. Artinya di luar pikiran kita, ya, di atas akal pikiran kita, yang tak terselami. Tapi itu semua terjadi dan Tuhan sediakan buat kita semua. Yesus sudah melakukan dan mempraktekkan ketika ia datang sebagai manusia di muka bumi ini. Itulah yang Yesus janjikan buat kita orang percaya saat dia meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan dunia ini dan dia naik ke surga. Yesus katakan sebelum dia naik, aku akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, sehingga kau tidak lagi yatim piatu, tapi kau akan dituntun oleh Roh Kudus untuk mengalami kehidupan kebenaran di dalam firman Tuhan, ya, seperti khotbah saya kurang lebih 2 minggu yang lalu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Yesus sampaikan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Wow, lebih besar pekerjaan-pekerjaan kita dari apa yang Yesus lakukan. Dan di sini Bapak Ibu, kita jangan berpikir berarti kita bisa mengalahkan Yesus adalah seorang pribadi Allah. Maksud di sini ayat ini adalah di mana Yesus menyampaikan ayat Yohanes 14 ayat 12 ini dalam kondisi dia sebagai seorang manusia sejati. Secara kemanusiaan sejati, ya, secara kemanusiaan Yesus sebagai 100% manusia, maka Yesus sama seperti kita manusia. Jadi kalau dia katakan kita akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada dia, jelas bisa Bapak Ibu. Karena kita punya waktu lebih panjang untuk pelayanan di muka bumi ini. Dengan usia kita yang
lebih panjang pelayanannya dibandingkan Yesus yang pelayanan hanya 3,5 tahun di muka bumi ini. Ya, jelas kalau kita pelayanannya lebih dari 3,5 tahun, mungkin Bapak Ibu saudara sekalian yang menyaksikan tayangan ibadah hari ini, mungkin Bapak Ibu saudara sekalian mungkin udah pelayanan lebih dari 3,5 tahun dibandingkan Yesus. Tentu pelayanan Bapak Ibu harusnya lebih dahsyat, lebih hebat, lebih luar biasa dibandingkan Yesus. Di mana Yesus berkata ini sebagai kemanusiaannya. Tapi secara kealahan apakah kita bisa mengalahkan kealahan Yesus? Nggak bisa. Ya, tetap manusia nggak bisa mengalahkan Allah. Ya, karena manusia adalah ciptaan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan salah ngerti tentang ayat Yohanes 14 ayat 12 ini, di mana Yesus katakan ini dari kondisinya dia sebagai manusia biasa, 100% manusia. Ya, sehingga makanya dia bilang ini betul Bapak Ibu. Bukan berarti ini ayat ini salah, tapi ini betul. Karena dia hanya punya kesempatan 3,5 tahun. Makanya dia bilang bahwa kalau kita yang melakukannya maka akan bisa lebih luar biasa lagi. Karena waktu kita lebih panjang pelayanannya ya. Saya dengar di sini Bapak Ibu mungkin juga udah pelayanan 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Nah tapi kenyataannya kenapa? Seringkali nggak bisa lebih besar dari apa yang Yesus lakukan selama 3,5 tahun. Ya ini masalahnya yang mesti kita tuntaskan hari ini. Ya. Saya mau sampaikan ini supaya Bapak Ibu ngerti apa masalahnya, kenapa itu terjadi. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah dan Yesus telah berfirman demikian, maka firman ini adalah kebenaran yang mengatasi segala fakta dan keraguan kita. Sesungguhnya kita bisa berjalan dalam kuasa dan pengurapan Roh Kudus yang dahsyat itu, sebab Tuhan sendiri yang memerintahkannya. Nah, itu Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, ada satu kisah yang menarik yang saya mau sampaikan untuk membuktikan bahwa Yohanes 14 ayat 12 itu benar-benar terbukti Bapak Ibu. Bahwa ada manusia di muka bumi ini yang melakukan pekerjaannya juga lebih besar daripada dibandingkan Yesus lakukan waktu di muka bumi ini. Ya ingat ya, ayat Yohanes 14 ayat 12 itu karena Yesus berkata seperti itu karena dia berangkat dari kemanusiaannya. Ya, bukan dari kealahannya. Ya. Nah, di pertengahan abad yang ke-20 ada seorang hamba Tuhan dari Inggris bernama Smith Wigglesworth. Ya. Smith Wigglesworth ya. Dia orang biasa, ya, manusia biasa, sederhana, profesinya hanyalah seorang tukang ledeng. Ketika ia dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus, kuasa Allah bekerja sungguh luar biasa melalui dirinya. Tercatat ada 14 orang mati yang pernah ia bangkitkan. Wow, ya. Belum lagi mujizat dan kesembuhan yang begitu banyak terjadi dalam pelayanan hamba Tuhan ini Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, semua itu karena pekerjaan Roh Kudus dalam diri seorang yang bernama Smith Wigglesworth. Demikian pengakuan Smith Bapak Ibu saudara sekalian ya. Dia sungguh telah menggenapi Yohanes 14 ayat 12 tadi. Nah, sebab Yesus sendiri dalam pelayanannya yang hanya 3,5 tahun, ya 3 tahun lebih, atau 3,5 tahun lah kurang lebih, pernah membangkitkan 3 orang mati. Karena waktunya terbatas, hanya 3,5 tahun udah bangkitkan 3 orang mati. Nah coba saya mau tanya Bapak Ibu saudara sekalian di rumah. Nah, saudara udah pelayanan mungkin 5 tahun, 6 tahun, udah bangkitkan berapa orang mati Bapak Ibu? Ya, mungkin ada yang bercanda, nggak bangkitkan Pak, tapi bikin mati itu orang malah. Ya kan? Mungkin dengan kata-kata saudara, mungkin dengan penghinaan saudara, orang yang tadinya baik-baik akhirnya sakit hati malah mati ya. Mati dalam kepahitan. Nah ini yang lebih parah Bapak Ibu. Ya, Yesus datang justru untuk memberikan kebangkitan ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita lihat saya lanjutkan ya. Yesus selama 3,5 tahun pelayanannya, dia membangkitkan 3 orang mati yang tercatat dalam Alkitab. Yaitu yang pertama, anak muda, putra dari seorang janda yang tinggal di kota Nain. Kemudian yang kedua adalah Lazarus, saudaranya Maria dan Marta. Dan yang ketiga adalah anak gadis dari Yairus. Ya, nah itu 3,5 tahun. Coba kalau Yesus hidup lebih lama lagi, wow pasti lebih banyak, ya kan? Karena Roh Kudus menyertai dengan luar biasa, sama seperti Roh Kudus menyertai Smith Wigglesworth yang pelayanannya tidak 3,5 tahun. Smith Wigglesworth dia punya pelayanan tuh lebih dari 3,5 tahun. Dia berhasil membangkitkan 14 orang mati Bapak Ibu. Luar biasa ya. Kita pun juga bisa harusnya. Asal kita mau sungguh-sungguh hidup dan mengerti tentang
Apa yang menjadi penghalang untuk kita nggak bisa seperti itu. Nah hari ini kita akan kupas tuntas supaya Bapak Ibu mengerti mengapa seringkali kita ragu, ya, bahkan tidak mau memperhatikan baik-baik ayat firman Tuhan yang seperti itu. Ya, jangan-jangan udah putus asa. Saya pernah doakan orang yang sakit dan dia minta disembuhkan, dan saya doakan Bapak Ibu dengan luar biasa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Beberapa hari kemudian saya dengar orangnya sembuh? Bukan Bapak Ibu, meninggal orangnya, ya. Nah, saya sempat down juga. Kok malah saya doakan malah meninggal nih orang, ya. Nah, tapi saya nggak menyerah, saya coba lagi Bapak Ibu. Saya coba lagi, saya doakan orang sakit dan hasilnya apa? Meninggal lagi Bapak Ibu, ya. Saya down lagi. Tapi saya nggak menyerah. Karena ada Roh Kudus yang menguatkan saya coba lagi doakan orang sakit lagi. Nah, kali ini berhasil, sembuh dia. Ya. Setelah itu akhirnya saya doakan orang sakit dan kemudian ada juga yang meninggal lagi. Ya enggak apa-apa. Memang kehendak Tuhan, itu kedaulatan Tuhan, kita nggak bisa ngatur Tuhan. Kita nggak bisa mengatur apa yang jadi rencana Tuhan buat orang tersebut. Tapi saya tidak pernah menyerah, saya akan selalu doakan orang yang sakit dan kehendak Tuhan yang jadi. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan pernah menyerah. Kasih tahu sebelah kiri kanannya, kalau pelayanan jangan cepat menyerah. Ya. Kalau gagal coba lagi dan coba lagi, ya. Karena saya percaya orang yang berani mencoba adalah orang yang terus menjadikan kegagalan itu sebagai pupuk dari keberhasilan. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat mengapa kita tidak bisa mengalami hal tersebut di atas. Ada 4 alasan mengapa kita tidak mengalami kuasa Roh Kudus seperti yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan, yang dialami oleh orang-orang percaya yang kita pernah dengar, yang bisa melakukan pelayanan yang dahsyat luar biasa, ya. Dan yang paling penting apa yang terjadi pada Yesus juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, lihat, yang pertama alasannya, ya, catat baik-baik. Karena apa? Karena takut. Itu nomor 1, jelas takut. Penyebab utama ialah karena takut. Takut gagal untuk mencoba sesuatu. Ya, kalau saya nggak coba lagi, saya nggak akan pernah mendoakan orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Saya nggak akan pernah ngalamin itu. Tapi karena saya coba lagi, saya lawan rasa takut saya, akhirnya saya doakan lagi. Meskipun beberapa kali saya doakan orang sakit itu meninggal Bapak Ibu, saya coba lagi dan akhirnya saya mendoakan beberapa orang, mereka sembuh. Dan hasilnya banyak orang juga saya doakan sembuh Bapak Ibu. Puji Tuhan, ya. Nah ini dia, kita jangan takut, ya. Karena rasa takut itu seringkali kita beranggapan jika tidak terjadi sesuatu maka nanti orang akan mempermalukan diri kita. Ya malu sih memang, awalnya waktu saya gagal doakan itu malu juga saya. Tapi ya saya mesti coba lagi, ya. Atau karena takut itu maka kita tidak berani lagi untuk mendoakan seseorang karena takut ditolak padahal kita belum mencobanya lagi. Nah, kasih tahu sebelah kiri kanannya, makanya jangan takut, doakan lagi, coba lagi, ya. Yang lebih parah lagi, nggak pernah mencoba tetap takut. Nah ini yang lebih parah nih, ya. Rasanya setan sama dia lebih takutan dia dibandingkan setan nih, ya kan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita jangan takut, coba lagi kalau gagal. Amin, haleluya. Yang percaya berikan tepuk tangan Tuhan berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, puji Tuhan. Luar biasa. Yang kedua, saya akan terus memotivasi Bapak Ibu Saudara sekalian dengan dasar firman Tuhan ini. Ya, ini bukan PHP buat Bapak Ibu, tapi ini firman Tuhan yang sampaikan buat kita semua. Yang kedua, alasannya kenapa? Karena kurang percaya. Ya, di luar sana ada begitu banyak orang Kristen yang berjalan dalam keraguan akan terjadinya kuasa Tuhan dalam hidupnya. Dan mereka selalu bersembunyi dalam berbagai macam-macam alasan untuk mengkompromikan ketidakpercayaan mereka. Dan lebih buruk lagi, orang-orang yang tidak percaya itu biasanya menularkan ketakutannya dan ketidakpercayaannya itu kepada orang Kristen lainnya. Nah ini dia, hati-hati ya, hati-hati ya. Biasanya apa ya, kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Kadang-kadang suka muncul kalimat Bapak Ibu, mungkin yang sering kita dengar ya, yang menularkan ketakutan dan keraguan-raguan. Seperti ini Bapak Ibu contohnya. Udah jangan maksa Tuhan ya. Mungkin memang kehendak Tuhan untuk orang tersebut mengalami sakit penyakit. Nah ini contohnya ya. Pernah kan dengar kayak gitu? Nah itu
itu menularkan, menebarkan ketakutan dan keraguan Bapak Ibu. Yang kedua, saya kasih contoh lagi ya, supaya lebih pas. Biasanya ada orang ngomong gini, itu semua memang diizinkan oleh Yang Maha Kuasa. Ya, tidak ada yang salah dengan sakit penyakit, itu semua Tuhan pakai untuk berbicara dan mendewasakan orang tersebut. Nah, kadang-kadang kalimat ini memang terlihat alkitabiah, tapi sebenarnya ada pesan menularkan ketakutan dan keraguan untuk kita mendoakan orang, ya, orang yang sakit khususnya kan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah alasan-alasan yang dibuat oleh orang-orang yang mungkin memang pernah mendoakan orang sakit, tapi ketika pertama kali mereka mendoakan, mereka tidak melihat mujizat yang terjadi, sehingga muncullah ketidakpercayaan. Padahal yang perlu kita lakukan adalah kita harus terus mencobanya lagi. Dengan penuh iman dan keberanian, pasti mujizat terjadi. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Yang ketiga alasannya kenapa kita nggak ngalami kuasa Roh Kudus, yaitu terintimidasi oleh diri sendiri. Ya, kita seringkali menjadi tidak yakin bahwa kuasa Tuhan pasti terjadi karena kita sendiri merasa nggak layak dan merasa nggak pantas untuk mengalaminya. Penyebabnya tentu kita tahu semua, yaitu apa? Dosa kita dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan yang belum kita bereskan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya hati nurani kita selalu menuduh kita, ya. Dan iblis menggunakan waktu-waktu ini untuk mengintimidasi kita. Ya, kita diintimidasi sama iblis. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buang dan tanggalkan, ya, tinggalkan setiap beban dan dosa yang begitu merintangi kita, seperti ditulis dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Ya, Bapak Ibu bisa baca di rumah. Nah, oleh karena itu bereskan setiap hal yang dapat kita terintimidasi oleh iblis. Ya, dengan tuduhan-tuduhan yang merasa kita tidak layak, yang merasa hidup kita nggak kudus, yang merasa hidup kita nggak benar. Nah, tinggalkan Bapak Ibu, tanggalkan semua itu, beresin nama Tuhan. Maka percayalah bahwa anugerah Tuhan yang sempurna itu ada di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Apa yang membuat kita nggak bisa mengalami kuasa Roh Kudus? Ya, yang keempat karena kita tidak mau melayani Tuhan. Ya, nggak ada kemauan untuk melayani Tuhan. Maunya hidup buat hidup sendiri saja. Ya. Nah, satu hal yang pasti ialah bahwa kuasa Allah itu dinyatakan justru untuk mempermuliakan dirinya. Ketika umat Tuhan mau dipakai untuk kemuliaannya, barulah kuasanya dinyatakan. Jadi kuasa Allah itu hanya bekerja ketika kita sedang melayani Dia dan kerajaannya. Kita tidak akan pernah melihat kuasanya dinyatakan kalau kita hanya berdiam diri saja. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Atau hanya puas menjadi jemaat yang setia dan hanya jadi penonton dalam pertandingan iman ini. Kita harusnya turun ke gelanggang pertandingan. Jangan jadi penonton. Kita harus jadi pemain-pemain yang mau dipimpin oleh Tuhan dan Roh-Nya yang kudus. Maka dengan sendirinya kita akan bisa membuktikan janji firman Tuhan itu dalam hidup kita. Bahwa Yesus akan meneguhkan dengan tanda-tanda heran dan mujizatnya. Amin. Haleluya. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Wow, puji Tuhan. Nah, begitulah Bapak Ibu, seharusnya kehidupan orang percaya, orang Kristen yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita tahu bahwa Roh Kudus dalam diri kita adalah pribadi Allah yang ketiga yang tinggal dalam hidup kita, bukan di luar kita Bapak Ibu. Oleh karena itu, jangan sia-siakan. Lakukan karya Roh Kudus dengan antusias, dengan penuh kesadaran yang tinggi bahwa kita hidup melakukannya karena kasih Tuhan yang luar biasa, ya. Puji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau sungguh-sungguh hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna ini untuk bisa kita mengalami kuasa Tuhan. Yaitu tadi 4 alasan yang saya sampaikan, jangan lupa Bapak Ibu. Yang pertama apa tadi? Ya, takut, jangan takut Bapak Ibu. Ya, alasan pertama seringkali orang takut, ya. Yang kedua apa? Yang kedua kita kurang percaya. Nah, tinggalkan Bapak Ibu. Mesti jadi orang yang percaya sungguh-sungguh. Yang keempat,
yaitu terintimidasi oleh diri sendiri, bereskan dosa dan kesalahan kita di depan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang bisa melakukannya dengan penuh antusias dan dengan hati nurani yang murni. Yang keempat, tidak mau melayani Tuhan, tinggalkan model hidup seperti ini. Mau sampai kapan kita hidup untuk melayani diri kita sendiri, melayani orang-orang sekitar kita sendiri, tapi nggak mau melayani Tuhan, ya? Hanya jadi penonton, cari duit terus. Ya memang kita butuh duit, tapi jangan jadikan duit sebagai tuan kita, ya. Jadikan Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pikirkanlah perkara-perkara yang kekal, maka hidupmu akan bahagia bukan hanya di dunia, tapi sampai nanti di Yerusalem yang baru. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini biarlah setiap kita mengalami Tuhan, untuk kita mengerti akan kuasa Roh Kudus itu sungguh bekerja dan mendatangkan anugerah serta mujizat-mujizatnya terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang menguatkan kami, yang menjadikan kami memiliki kehidupan yang mengikuti rencana dan kehendak-Mu. Sehingga penebusan-Mu Tuhan, keselamatan-Mu dalam hidup kami, Roh Kudus dalam hidup kami sungguh bisa berkarya, tidak diam, tidak pasif, tapi sungguh aktif. Kami melakukan hal-hal di mana Tuhan memimpin kami untuk kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang lewat pelayanan kami, di mana kami bisa melakukan hal-hal yang mendatangkan kerajaan Allah dalam kehidupan kami bagi banyak orang. Kami bersyukur Engkau Tuhan Yesus yang selalu memberkati hidup kami. Tapi kami percaya biar berkat-berkat yang Kau berikan, baik berkat materi, berkat rohani, berkat jasmani, biarlah kami semua Tuhan, tidak kami gunakan untuk diri kami sendiri. Tapi kami bisa lakukan Tuhan, untuk kami bisa memberitakan kerajaan Allah bagi banyak orang. Kami gak mau berdiam diri Tuhan. Kami gak mau hanya menjadi penonton, tapi kami mau sungguh-sungguh turun ke gelanggang pertandingan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah dalam kehidupan kami. Dan kami percaya apa yang kami lakukan akan mendatangkan kerajaan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap kehidupan orang-orang yang kami layani Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat-Mu dinyatakan, firman-Mu ini dimeteraikan, itu tentang kuasa Roh Kudus ini, biar terjadi dalam setiap kehidupan jemaat-Mu di Gereja Eukos Bogor dan juga di seluruh jemaat yang menyaksikan tayangan ini, biar mereka juga bisa mempraktekkan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang nyata dan memenangkan banyak jiwa dan memuridkan banyak orang lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan ini berupa persembahan persepuluhan maupun persembahan lainnya untuk mendukung kegerakan di Gereja Eukos Bogor. Karena itu Anda dapat memberikan persembahan lewat tayangan di bawah ini. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang luar biasa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat, untuk setiap anugerah yang Kau berikan pada setiap kami. Kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik, biar persembahan kami hari ini boleh memperluas dan memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami memberi, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar kita terus mau setia untuk memberi. Ya, kita mau terus setia memberi dengan penuh sukacita, maka berkat-berkat Tuhan akan terus dicurahkan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk saudara-saudaraku semua untuk kita berdoa syafaat. Haleluya.
Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Lewat firman-Mu hari ini, biarlah kami boleh terus hidup sungguh-sungguh mengkaryakan Roh Kudus, terus berkarya dalam hidup kami, dan kami mau aktif melakukannya juga. Dan kami mau biarlah karya Roh Kudus ini boleh kami kerjakan sungguh-sungguh dalam kami membangun rumah tangga kami, membangun pernikahan kami, membangun keluarga kami, bersama dengan anak-anak kami, dan semua orang kami kasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya juga dalam sekolah kami, kuliah kami, pekerjaan kami, bisnis kami, bahkan dalam pelayanan kami Tuhan. Kami mau terus melibatkan Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus kami akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami dan pelayanan kami. Dan juga dalam seluruh apa yang kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Roh Kudus, Engkau terus menyertai kami dan memimpin kami. Kami juga berdoa untuk Gereja Oikos Bogor. Biarlah Gereja Oikos Bogor terus menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan suara kebenaran-Mu, Injil-Mu Tuhan, untuk bisa disampaikan kepada banyak orang. Dan biarlah Gereja Oikos Bogor, jemaat Gereja Oikos Bogor semuanya juga terlibat dalam pelayanan untuk memuridkan lebih banyak orang lagi, memberitakan Injil kepada semua orang. Dan kami percaya biarlah pelayanan Gereja Oikos Bogor boleh sungguh-sungguh berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan terus memperlengkapi jemaat-Mu Tuhan, khususnya di Gereja Oikos Bogor, dan juga jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, untuk mereka juga mengalami lawatan dari Tuhan, dan hidup mereka terus diperlengkapi untuk senantiasa membawa kerajaan-Mu Tuhan ada di mana-mana. Kami bersyukur nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami semua. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, negara kami Indonesia, dan kota yang kami tinggali. Biar kami terus melihat pemerintahan ini boleh menjadi pemerintahan yang kuat, yang tangguh, yang terus bergotong royong bersama-sama untuk mengatasi pandemi COVID-19 dengan sebaik-baiknya. Jadikan kami terus Tuhan untuk menjadi berkat dan berdampak bagi bangsa kami dan kota yang kami diami. Dan kami terus melihat Indonesia semakin diberkati Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Dan Kau mengurapi juga Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, dari aparatur di pusat sampai yang ke daerah. Biar mereka semua boleh bersungguh-sungguh hati untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dan kami akan melihat Indonesia juga akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Karena ada banyak gereja-Mu, ada banyak umat-Mu Tuhan yang terus berdoa setiap hari di tempat ini, di Indonesia ini, untuk melihat Indonesia sungguh ada hujan keselamatan, ada hujan pertobatan, sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Dan ada banyak orang yang Tuhan tambahkan setiap harinya untuk menjadi orang-orang percaya lewat pelayanan kami. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami ini, kami mau siapkan hati kami untuk kami terima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang buat kita semua, yang telah memberikan damai sejahtera-Nya bagi kita semua. Terimalah juga berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita yang telah mati dan bangkit dan telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita. Bahkan Dia telah memberikan kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya bagi kita semua. Dan juga terimalah berkat dari Roh Kudus yang diam di dalam kita, yang selalu terus mengingatkan kita, menghibur kita, menolong kita,
bahkan mendidik kita untuk kita tinggal terus dalam kebenaran firman Tuhan dan menjadi saksi Kristus dan melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa sampai akhir hidup kita. Dan percayalah, Roh Kudus akan terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, dan kami sudah terima berkat ini daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama, amin, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, ikuti terus ibadah bersama Gereja Ekos Bogor setiap minggunya secara online. Dan biar ini menjadikan kita terus hidup kita semakin menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan kita semakin dewasa rohani kita. Puji Tuhan. Karena doktrin-doktrin Alkitab yang kami ajarkan dari firman Tuhan akan terus menolong kita untuk kita semakin mencintai firman-Nya dan melakukannya dengan penuh sukacita. Haleluya. Berkat Tuhan melimpah buat kita. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu Saudara sekalian di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.